Jadi intinya nggak ada bencana, nggak ada kecelakaan, nggak ada penderitaan, nggak ada sakit, nggak ada segala macam kalau manusia itu tidak zolim. Wow. Beb aku netizen kok sudah gosip nomor 1 ya. Coba edukasi, merawat diri, merawat wajah, merawat badan itu susah banget diajak. Tapi kalau ada aja yang berhubungan sama yang jorok, yang heboh, tapi nggak ada manfaat besarnya, terus rame yang DM. Jadi entok menanggapi perselingkuhan itu bukan harus sama pramugari ataupun pilot aja. Semua tempat, semua pekerjaan, semua profesi berpotensi 99% untuk selingkuh, ya. Nah, ustadz aja ada kok yang selingkuh sama jamaahnya, ya kan? Jadi itu tergantung keimanan masing-masing dan gimana ya? Itulah makanya Islam itu sangat memuliakan sebenarnya hal itu. Tapi sudah, kita versi fokus di perselingkuhan aja. Allah. Jadi yang paling entok katakan adalah sebenarnya segini ya. Kasus hal seperti ini khususnya pilot sama pramugari klasik banget kasusnya. Sudah beribu kasus yang seperti ini dari perusahaan manapun ya. Jadi aku mengatakan bisa dibilang 90% ya, 90% pilot bersama dengan pramugari pastilah ada kongklikong, pasti ada cinlok. Karena pramugari itu kan pasti menggoda ya bentuknya. Pilot juga bentuknya sangat di mata setiap kaum hawa. Jadi ya, aku pastikan pilot itu pasti sama pramugarinya berselingkuh, tapi hanya 10% yang tidak selingkuh. Cuman sedihnya entok, itulah yang menyebabkan makanya banyak pesawat jatuh ya, yang ujung-ujungnya susah rakyat juga kan, masyarakat juga. Itu aja sih. Karena di mata masyarakat ya umum di luar, aku kan nggak dunia perpilotan ya, nggak di dunia pramugarian. Tapi kalau nengok pramugari turun ataupun mau berangkat itu memang amazing. Aku yakin nggak ada mata pria yang nggak tergoda. Dan sebaliknya juga kalau nengok pilot itu pasti amazing juga ya kan. Jadi memang kenapa dia cara ngambilnya ya pelan-pelan Iqbal, kena ada lubang ya. Bisa. Udah kamu konsen aja. Mungkin dia memang atau perempuan atau apa cara ngambilnya. Jadi laki-laki. Ya udah, sampai mana tadi ceritanya? Udah gitu aja lah. Banyak lah di kantor-kantor pun banyak seperti itu, banyak lah ya kan. Jadi semua profesi itu bisa dibilang cuma 10% aja yang nggak selingkuh, 90% selingkuh semua. Udah gitu aja lah, titik nggak ada koma. Tapi pasti ya imbasnya itu kasihan kan. Makanya kalau sudah berzina pastilah jatuh pesawat. Sama seperti ini nih tempat wisata yang barusan aku datangin. Ini kan sangat betul-betul anugerah Allah banget ya. Subhanallah, rahmat Allah, betul-betul maha tinggi Allah ya, maha besar Allah, maha perkasa Allah, maha luas Allah. Jadi sebenarnya ini kalau dikembangkan lagi ya, ada investor ataupun pemerintah sempat membesarkan tempat ini betul-betul Danau Toba sama Mesir itu kalah ya. Tapi akan jadi air bah, akan jadi hancur, akan jadi banyak bencana di sini kalau sudah dijadikan tempat mesum dan perzinahan. Karena memang tempatnya berpotensi banget ya Iqbal untuk berzina, karena pondoknya sangat nyaman ya, tutup tirai, kemah di dalam pondok, dan di situ nggak ada seleksi yang makrom atau nggak makrom. Jadi ya, tapi kalau memang dia masak-masak, terbuka, happy-happy, ribut-ribut, aku feeling itu pasti halal dan berkeluarga. Tapi kalau udah berdua dalam tenda, nggak ada suara ya, nggak tutup pintu, itu udah pasti perzinahan, pasti air bah. Nanti nggak lama pasti air bah. Jadi intinya nggak ada bencana, nggak ada kecelakaan, nggak ada penderitaan, nggak ada sakit, nggak ada segala macam kalau manusia itu tidak zolim. Ya. Jadi hari ini sangat menyenangkan, dan itu seumur umur hidup baru ini namanya camping, kemah ya, tidur. Tapi enak dong, enak banget. Terinspirasi jadi inilah, jadi suka. Tapi kok sampai ke gunung-gunung Bromo kayaknya enggak lah. Aduh, Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar. Jadi kalau kemarin klaim yang betul-betul harus mobilnya sehat, kalau bisa yang bemper tinggi deh kayak mobil kami. Kalau yang ceper-ceper ke mobil-mobil apa jangan deh. Karena memang betul-betul alam mengali ya. Itu gores nih mobil. Aduh.
tapi tetap cantik, tetap langsing, tetap glowing karena selalu bawa paketan RE Glow body care dan skincare. Cantik barang-barang. Dan ini titik indah dari cerita perselingkuhan ya. Dan ini bombardir ini bicaranya. Jadi kalian jangan pernah sedih ya, jangan pernah menyalahkan siapapun saat anak kalian brutal, jadi begal, melawan sama kalian, jadi gampang sakit, anak jadi, pokoknya apa yang terjadi sama keluarga kalian harus introspeksi diri. Mama bapaknya harus introspeksi diri. Dan ini bicara ini juga belajar untuk entok ya, untuk diri entok. Aku pernah adalah gitu, pokoknya kita briefing panjang ya untuk mencari titik terang kenapa anak ini jadi seperti ini gitu. Tidak nemu-nemu. Pada akhirnya kita harus panggil orang tuanya dan dudukkan orang tuanya. Kita harus tanya dosa apa yang dilakukan orang tuanya. Dan kita langsung tembak. Pasti kalian ada melakukan yang haram kan di belakang masing-masing pasangan gitu. Dan dari salah satunya menjawab iya, aku berselingkuh. Jadi anaknya seperti itu. Jadi anak ada yang kamu ngapain? Jadi ada anak yang mendapatkan penganiayaan. Jadi aduh mau kata ya, sampai ada yang digilir, sampai ada yang segala macam lah gitu ya, jadi begal, jadi apa pokoknya yang buruk dari anak itu berkat dosa. Jadi kiparatnya ke anak. Jadi hati-hati buat kita orang tua, jangan pernah selingkuh dalam versi seperti apapun, mau selingkuh yang halus, selingkuh yang kasar ya, selingkuh nyata atau selingkuh nggak nyata, itu pasti korbannya, pasti kiparatnya, dampaknya ke anak. Jadi lihat saja kondisi anaknya. Kalau anaknya baik dalam versi apapun, itu pasti orang tuanya jujur, sama-sama jujur. Tapi kalau anaknya paham kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cantik bareng-bareng.